Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum ke pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah, kita semua dapat melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, saya akan mengulas sedikit materi minggu lalu. Nah, apakah ada yang masih ingat materi apa minggu lalu? Ya, betul sekali. Teks cerita sejarah. Nah, apa masih mengingat pengertian dari teks cerita sejarah itu apa? Ayo, siapa? Ya, betul. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang kejadian, fakta, ya, dan kejadian di masa lalu atau di masa lampau seperti itu. Kemudian, nah, masih ingat jenis-jenis dari teks cerita sejarah? Ada yang masih ingat? Ya, ada yang mau jawab? Betul sekali, ada fiksi dan non-fiksi seperti itu. Nah, berarti kalian sudah paham dan kalian memahami materi minggu lalu ya. Nah, ada contoh dari teks cerita sejarah apa saja? Seperti teks cerita apa yang sudah saya berikan. Nah, di buku paket ini juga ada contoh teks cerita sejarah apa saja? Ya, ada Borobudur, kemudian yang saya berikan ya, Nyi Roro Kidul. Nah, itu contoh teks cerita sejarah. Nah, apakah kalian masih ingat struktur dari teks cerita sejarah? Ada 4, betul sekali. Ya. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, ya, penyelesaian. Nah, kalau sudah paham mengenai teks cerita sejarah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu teks editorial. Nah, ada yang sudah mendengar kata dari teks editorial? Atau ada yang sudah tahu juga pengertian dari teks editorial? Nah, kalau belum, simak baik-baik ya. Nah, pengertian dari teks editorial adalah tajuk rencana yang berarti artikel utama dari suatu surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu isu. Bisa juga berita yang lagi viral. Nah, dalam teks editorial ada fakta dan opini. Ada yang tahu bagaimana cara membedakan fakta dan opini? Nah, kalau begitu simak. Nah, cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial yaitu, nah, yang pertama, pilih berbagai kalimat yang mengandung
kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Nah, kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta. Lalu yang kedua, dipisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga, kemudian atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Nah, pada teks editorial juga ada struktur. Yang pertama, ada tesis. Nah, tesis ini adalah pengenalan isu, merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambaran umum yang mengenai isu yang dikomentari, seperti itu. Lalu ada argumen atau penyampaian pendapat. Nah, pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat. Nah, dalam bentuk argumen logis maupun data faktual, seperti itu. Kemudian ada penegasan atau pengulangan ya. Nah, merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan. Nah, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari, seperti itu. Kemudian ada apa saja sih dalam teks editorial? Nah, pada teks editorial juga ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, sedangkan dari kaidah kebahasaan, nah, meskipun teks ini termasuk ke dalam teks eksposisi, ciri kebahasaannya justru lebih dekat dengan bahasa jurnalistik. Nah, hal ini karena pada dasarnya tujuan penulisan teks editorial adalah menyampaikan pendapat, seperti itu, atau pendapat mengenai suatu berita. Nah, seperti itu. Kemudian wajar saja ketika kaidah kebahasaan juga masih berkaitan erat dengan teks berita. Nah, berikut adalah ciri-ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah. Nah, suatu masalah lebih dalam, seperti itu. Kemudian ada penggunaan kata-kata populer. Nah, sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh pembaca, seperti itu.
ataupun oleh masyarakat. Nah, seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Nah, itu kata-kata yang populer. Nah, penggunaan kata populer juga ditunjukkan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Gitu. Nah, kalau apakah kalian sudah paham? Kalau belum, mungkin kalian harus lebih mencari lagi ya, karena sejatinya siswa ini harus lebih kreatif untuk mencari informasi seperti itu. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 86 ya, masih halaman 86, yaitu mengidentifikasi isi teks editorial di sini. Kemudian ada suatu teks editorial yang berjudul Kado tahun 2014 dari Pertamina. Nah, kalian baca, kemudian kalian pahami. Lalu di sini ada latihan 20 soal. Kalian kerjakan latihannya seperti biasa ya. Nomor 1, 2, 3, 4 sampai 20 soal seperti ini. Kemudian jika sudah kalian bisa mengumpulkan seperti itu. Nah, kalian baca baik-baik ceritanya agar kalian dapat menjawab latihan pada halaman 88 sampai 89. Nah, seperti itu. Nah, karena waktunya sudah habis, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.